Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Selamat mendengarkan kakak. Xiao Yan berdiri di sana. Dan saat berikutnya Xiao Yan berubah menjadi dua Xiao Yan, seperti menyulap sebuah trik. Salah satu dari mereka, Xiao Yan, hanya berdiri di sisi Sue Suner, dan yang lainnya bertemu dengan dua kaisar kuat yang menyerangnya. Di mata Xiao Yan, Sue Suner saat ini adalah Gu Sunernya di benua Douqi, istrinya, dan cintanya. Dia tidak akan pernah membiarkannya terluka sedikit pun. Karena itu, dia tidak ragu menggunakan bayangan 1000 kaki. Ada klon untuk melindungi Suner, bahkan pria berpakaian hitam dari kelas atas kaisar tidak dapat menyakiti Suner untuk sementara waktu. Salah satu dari dua orang yang menyerang senjata Xiao Yan adalah pedang yang paling umum, dan senjata lainnya adalah tongkat. Begitu tangan Xiao Yan keluar dari penguasa kuno abadi api surgawi, dia segera menjadi keberadaan yang paling menarik perhatian. Api yang melompat-lompat seperti roh di dalam api, tetapi api itu berangsur-angsur meredup ketika dia merasakan api di sekitarnya. Pada saat ini, keluarga Qin masih berada di tengah-tengah api, tetapi Sue Suner tidak menunjukkan belas kasihan. Api sudah menyala di berbagai bagian keluarga Qin, dan asap tebal mengepul. Meskipun api tidak mungkin menyebabkan terlalu banyak korban, bangunan keluarga Qin akan hancur dalam satu gerakan. Kepala keluarga Qin memandang Sue Suner dengan cahaya terang di wajahnya, dan menamparkan putranya dengan keras dan berkata dengan dingin, "Tangkap dia untukku." Sekelompok keluarga Qin segera bergegas menuju Sue Suner. Ketika klon Xiao Yan ingin bergerak, pria berbaju hitam di langit segera terbang dan berkata dengan dingin, "Saya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki klon." Dibungkus dengan Douqi, dia meninju Xiao Yan dengan suara angin. Xiao Yan tidak menunjukkan ekspresi apapun dan dengan ringan mengangkat tangan kanannya untuk menyentuh pria berbaju hitam itu. Itu masih kelas menengah kaisar. Pria berbaju hitam itu menatap tubuh Xiao Yan dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Seringkali kekuatan klon lebih rendah dari tubuh utama, tetapi karena klon ini sama dengan tubuh utama Xiao Yan, bukankah itu berarti bahwa Xiao Yan dapat menggandakan kekuatannya kapan saja? Dan cloningnya tidak mudah. Ditambah 1 sama dengan 2. Putra ini tidak pernah diizinkan pergi dari sini hidup-hidup, jika tidak itu akan menjadi bencana yang serius. Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Sebuah kapak raksasa berwarna darah muncul di tangannya dan menebas Xiao Yan dengan ganas. "Suner, kamu tunggu aku, kali ini aku akan keluar hidup-hidup bersamamu." Pada saat ini, sebuah keluhan terdengar. Pada saat ini, Xiao Suer sedang berjuang untuk mendukung di bawah serangan beberapa orang yang berada di tengah-tengah alam roh kaisar. Dan di antara 3 orang yang menyerang Sue Suner, ada 2 kaisar spirit realm tingkat tinggi lagi, tetapi kekuatan Sue Suner juga merupakan emperor spirit realm yang lebih rendah. Bahkan lebih lemah dari Sue Suir. Hanya untuk membiarkanmu tinggal dan menjadi anak kecil. Sue Suner berkata demikian. Tangannya tidak lambat, simbol aneh perlahan muncul di dahinya, dan nyala api emas di tangannya muncul lagi. "Pergi." Ditemani oleh suara Sue Suner, nyala api emas segera berubah menjadi garis api yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke arah beberapa orang yang mengepung Xiao Suer. Tiba-tiba, suhu tinggi yang mengerikan muncul, dan hanya beberapa orang yang membuat beberapa suara jeritan. "Saya tidak ingin membunuh orang. Tetapi Anda membuat saya cemas, saya tidak keberatan memusnahkan klan." Sue Suner melirik patriark dan berkata dengan dingin. Hanya dengan satu pandangan, kepala keluarga Qin merasa seperti dia telah jatuh ke dalam gudang es. Tatapannya seperti ratu berpangkat tinggi yang menilai orang seperti semut. Dia tidak ragu bahwa wanita ini akan memusnahkan keluarga. Sue Suer mengambil keuntungan dari kesempatan linglung semua orang dan dengan cepat datang ke sisi Sue Suner dan mencubit lengannya dengan keras. Namun, Sue Suner tidak bereaksi sama sekali saat ini, dan hanya mengalihkan perhatiannya ke medan perang tempat Xiao Yan berada. Sue Suer juga memperhatikan Xiao Yan dan berkata kepada Sue Suner, "Siapa dia?" "Tunanganmu." "Aku tidak tahu, kurasa dia mengenali orang yang salah."
Sue Suner melihat ke arah Xiao Yan, mengingat bahwa dia tidak berpura-pura melihat nostalgia yang dalam di matanya. Aku mengakui orang yang salah. Seharusnya naksir kamu lagi. Kan, itu harus menjadi cinta yang jelas, kata Xiao Suir. Ngomong-ngomong, nyala api apa yang kamu miliki itu sangat kuat sehingga bisa dibandingkan dengan api langit. Kata Sue Suir, melihat nyala api yang membentuk cincin di depan mereka. Hanya garis api. Keluarga Qin hanya memelototi mereka dengan marah, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Setengah dari kota, Xiao Suner hanya menatap Xiao Yan dan berkata dengan tenang. Tepat ketika mereka berdua berbicara, kerumunan besar orang mulai membanjiri rumah keluarga Qin, mencoba memanfaatkan api untuk merampok. Namun, ketika mereka melihat 3 pertempuran tingkat kaisar, mereka tidak sabar untuk menamparkan diri mereka sendiri. Dan kepala keluarga Qin ingin membunuh putranya, jadi mudah untuk meminta Tuhan mengirimnya pergi. Sekelompok orang ini tidak dapat diusir dalam 1 atau 2 kalimat. Pedang mengendalikan gunung dan sungai. Tongkat naga melingkar, api membelah penggaris gelombang. Penguasa Tianhuo Henggu Xiao Yan bertabrakan dengan pedang dan tongkat lawan. Dengan 1 musuh dan 2 Xiao Yan, dia tidak jatuh dalam kerugian. Dia hanya mundur 3 langkah, sementara lawan mundur 7 atau 8 langkah. Meskipun Xiao Yan baru saja mencapai peringkat menengah kaisar, tidak buruk untuk mendapatkan hasil seperti itu. Namun, itu berbeda di arah lain. Lawan Xiao Yan adalah seorang kaisar berpangkat tinggi, dan baik pengalaman maupun kekuatan tempurnya tidak sebanding antara 2 kaisar berpangkat rendah. Oleh karena itu, Xiao Yan hanyalah pertahanan pasif, tetapi klonnya setara dengan Xiao Yan lainnya, dan dia tidak bisa kalah untuk sementara waktu. Di sisi lain, di bawah serangan Sue Ping, kaisar keluarga Qin mundur dengan mantap, tetapi dia terjerat dalam Sue Ping dengan putus asa, dan Sue Ping tidak dapat diidentifikasi sama sekali. Xiao Yan tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Bagaimanapun, ini adalah tempat keluarga Qin. Mungkin seorang pria kuat akan keluar suatu saat. Apa yang paling ingin dilakukan Xiao Yan saat ini adalah mengalahkan 2 lawan dan membawa Suner keluar dari sini. Sebuah pedang menyerang Xiao Yan dari atas ke bawah, dan sebuah tongkat menyapu dari bawah, dengan sangat cepat. Setelah Xiao Yan menggunakan 3000 petir untuk menghindarinya, dia merasakan avatarnya dan mengambil keputusan. 3 transformasi misterius Skyfire. Transformasi pertama. Sejak ia memperoleh 3 transformasi mendalam api surgawi, ini adalah keterampilan bertarung terbaik Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya saja kemudian diganti dengan pola klan, namun pola klan benua penciptaan sudah tidak berguna lagi. Namun, di benua penciptaan, apa yang digunakan Xiao Yan untuk meningkatkan adalah Skyfire. Saya tidak tahu apakah tubuhnya bisa menahannya, dan sequelnya sangat besar sehingga Xiao Yan tidak pernah berani menggunakannya. Tetapi jika dia tidak melakukannya, gunakan sekarang, mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Untuk dirinya sendiri, dan untuk Suner, dia akhirnya mengambil keputusan, seberapa jauh kekuatan Xiao Yan dapat dicapai dengan mengandalkan peningkatan Skyfire. Melihat Xiao Yan yang sedikit gila, Sue Suner ingin mengatakan bahwa kamu telah salah mengira seseorang, tetapi dia menemukan bahwa kalimat itu tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak bisa mengatakannya. Tangan kanan yang terangkat juga diturunkan. Mungkin dia tidak ingin mengintervensi dirinya sendiri, siapa yang pantas untuknya. Tiba-tiba ada sedikit kecemburuan, sedikit rasa manis, dan sedikit kehilangan di hatinya. Meskipun dia tampaknya bekerja keras untuknya, dia tahu bahwa itu untuk Suner di hatinya, bukan dia. Sue Suer memandang Sue Suner, dan kemudian pada Xiao Yan, matanya penuh kejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria berjubah hitam ini akan benar-benar mengenali orang yang salah. Pada awalnya, dia mengira dia adalah pengagum Sue Suner. Bagaimanapun, kecantikan Sue Suner sudah cukup bagi beberapa orang berbakat untuk mengejarnya. Namun, meskipun kecantikannya bagus, dia harus menikmati hidupnya. Xiao Yan dapat mengatakan bahwa dia sekarang melawan 3 kaisar sendirian.
Tidak ada pelamar yang begitu gila, dan dia bersama Sue Suner hampir setiap hari, dan dia belum pernah melihat pria ini. Tapi saat ini, Sue Suner menatap Xiao Yan dengan saksama, dan siapa yang akan percaya jika mereka mengatakan itu tidak penting. Ada sesuatu yang rumit, Sue Suir berpikir dalam hati. Pada saat ini, dia tidak bisa keluar sendiri, jadi dia harus menonton pertarungan dengan Sue Suner. Namun, api Sue Suner sangat kuat. Puncak Kaisar, pada saat ini, itu adalah kekuatan Xiao Yan. Mengandalkan perubahan pertama dari transformasi Tianhuo Shangxuan, kekuatannya mencapai kelas menengah ke kelas atas. Namun, kekuatan klon Xiao Yan masih di kelas menengah. Merasakan peningkatan kekuatan Xiao Yan yang tiba-tiba, kedua anggota keluarga Qin itu lesu untuk sementara waktu, tetapi Xiao Yan memanfaatkan kesempatan ini. 8 ekstrim runtuh, Xiao Yan berkata kepada pria dengan tongkat panjang. Bang, orang itu tidak punya waktu untuk melawan, jadi dia harus melindungi bagian-bagian pentingnya dengan energi pendendam. Tetapi bagaimana bisa begitu mudah untuk menerima pukulan kemarahan Kaisar tingkat tinggi? Kaisar yang kuat ini langsung dipukuli oleh Xiao Yan dan muntah darah dan kehilangan efektivitas tempurnya. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke pria yang memegang pedang itu lagi. Pria itu melihat temannya yang tergeletak di tanah muntah darah, dan menatap Xiao Yan lagi dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka berdua akan bergabung untuk berurusan dengan kaisar tingkat menengah. Namun, ancaman kematian tampaknya sangat membangunkannya, dan rasa takutnya menghilang pada saat ini. Pedang membelah dunia, dia juga meluncurkan serangan terkuatnya, keterampilan bertarung tingkat tinggi. Pedangnya tiba-tiba menjadi jauh lebih besar, dan menebas ke arah Xiao Yan dari atas ke bawah. Api membelah ombak, Xiao Yan menggunakan teknik bertarung ini lagi, dan sama sekali tidak ada perbandingan antara kekuatan kelas tinggi dan kelas menengah menggunakan teknik bertarung yang sama. Xiao Yan tidak menahan sama sekali, dan menuangkan Dou Qi ke dalam Heavenly Fire Heng Ancien Ruler untuk memaksimalkan kekuatan skill Dou ini. Penguasa raksasa dan pedang panjang bertabrakan, dan nyala api pada penguasa raksasa sangat redup, tetapi pedang raksasa itu menjadi hancur. Kaisar yang kuat juga langsung terbunuh pada saat ini. Xiao Yan melirik kaisar yang masih muntah darah di tanah, ragu-ragu berbalik dan berjalan menuju Suner. Sampah. Kaisar tingkat atas merasa bahwa dua kaisar kuat yang berurusan dengan Xiao Yan terbunuh dan terluka parah, dan wajahnya penuh dengan kebencian. Untuk menangkap kedua gadis ini di alam roh kaisar, keluarga Qin mengirim 4 kaisar, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Tinju langit dan bumi. Kaisar berpangkat tinggi tidak menahan diri ketika dia melihat Xiao Yan berjalan ke arah Sue Suner. Kaisar tingkat atas tampaknya memiliki 6 tangan yang tumbuh dari tubuhnya, dan total 8 tangan menabrak Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa menahannya untuk sementara waktu, dan bahkan penguasa kuno Tianhuo Heng tidak bisa menahannya. Semua orang di keluarga Qin dan mereka yang menerobos memandang Xiao Yan dengan jubah hitam, dan gemetar untuk sementara waktu, jelas tidak tahu bagaimana orang seperti iblis ini keluar. Sue Suer melihat Xiao Yan berjalan selangkah demi selangkah, tapi dia hendak mengatakan sesuatu tapi dihentikan oleh Sue Suner. Sue Suner memandang Xiao Yan, dan hanya ingin berbicara, tetapi menemukan bahwa mata Xiao Yan mulai memerah, dan bau darah terpancar dari tubuhnya, membuat orang ingin muntah. Pada saat yang sama, perubahan yang sama terjadi pada Xiao Yan, yang bertarung dengan kaisar tingkat atas. Dari menghindar di awal hingga pertarungan terakhir, dia benar-benar mengabaikan tinju yang mengenainya, seperti mesin pembunuh yang membunuh kaisar berpangkat tinggi, menukar luka dengan luka, tidak takut mati. Suer, cepatlah menghindar. Sue Suner mendorong Sue Suer keluar dengan keras, dan lari ke sisi lain sendiri. Tepat setelah momen ini berakhir, penguasa raksasa Xiao Yan hancur, sebuah lubang yang dalam menabrak tanah, dan beberapa gumpalan asap biru naik. Pukulan itu gagal, Xiao Yan mengangkat penguasa kuno Tianhuo Heng lagi dan berlari ke arah patriark keluarga Qin. Pada saat ini,
Kekuatan Xiao Yan masih di kaisar tingkat atas, bahkan jika seorang kaisar tingkat menengah mengambil kaki di depan pukulan ini, dia akan kehilangan separuh hidupnya. Belum lagi sekelompok orang dalam roh kaisar, dunia yang mati bahkan tanpa berteriak. Melihat Xiao Yan yang sedang membantai dengan gila-gilaan, Sue Suer berlari mendekat dan menarik Sue Suner dan berkata, "Ayo lari selagi dia menjadi gila." Sue Suner melirik ke lokasi Xiao Yan. Ada ratusan orang di sana. Jika Xiao Yan diizinkan membunuh seperti ini, saya khawatir tidak ada dari orang-orang ini yang bisa melarikan diri. Ledakan keras datang dari langit, dan medan perang tempat Xiao Yan dan klon berada adalah medan api, yang sangat menarik perhatian di langit. Ada suara lain di bawah tatapan Sue Suner dan Sue Suir. Tidak jauh dari sana, sekelompok mayat jatuh dari langit, hancur berkeping-keping, hitam dan hangus, dan mereka bahkan bisa mencium bau hangus. Dapat dikatakan bahwa kematian tidak bisa lebih mati. Klon Xiao Yan meledak. Penghancuran diri seorang kaisar kelas menengah sebenarnya menyebabkan seorang kaisar kelas tinggi dikuburkan bersamanya. Dan Xiao Yan di kejauhan tidak melemah karena penghancuran diri klonnya, tetapi malah mulai membunuh dengan lebih panik. Sue Suir memandangi mayat itu, hatinya dingin, dan dia membunuh 2 kaisar tingkat rendah dan 1 kaisar tingkat tinggi satu demi satu. Apakah ini benar-benar yang bisa dilakukan oleh seorang kaisar tingkat menengah? Kaisar yang bertarung dengan Sue Ping melihat mayat di tanah, dan buru-buru terbang ke kejauhan setelah berpura-pura. Tampaknya jika dia terbang terlalu lambat, dia akan berubah menjadi mayat, bahkan tidak bisa membawa serta temannya sendiri. Melihat ini, Sue Ping juga buru-buru terbang ke sisi Xiao Suner dan Xiao Suer dan menebas Xiao Yan yang sedikit gila dan berkata, "Nona, ayo pergi selagi situasinya kacau." Pada saat ini, Xiao Yan sedang bertarung di tengah kerumunan, dan ada hampir 20 orang tergeletak di tanah di sampingnya. Kepala keluarga Qin juga terluka parah, dan sepasang mata tua menatap Xiao Yan dan ingin menebas Xiao Yan dengan 1000 pisau. Xiao Yan seperti mesin pembunuh, membunuh tanpa lelah. Sue Ping, bawa Suer pergi, tinggalkan aku sendiri, aku akan menemukanmu setelah semuanya selesai. Sue Suner melirik Sue Ping dan berkata, "Merindukan, Suner." Sebelum keduanya bisa bereaksi, Sue Suner sudah meninggalkan tempat itu. Ketika Xiao Yan mengangkat penguasa kuno Tianhuo Heng di tangannya lagi, ada seorang wanita berbaju hijau di depannya. Dia membuka tangannya dan menutup matanya, seperti peri di atas 9 langit, dan penguasa kuno Tianhuo Heng jatuh lagi kali ini. Suner, melihat wanita yang sangat cantik di depannya, penguasa raksasa Xiao Yan berhenti tepat di atasnya, dan seorang wanita yang menakjubkan hampir menghilang. Angin kencang yang dibawa oleh penguasa raksasa meniup sehelai sutra biru di dahi Sue Suner, membuatnya semakin menarik. Sue Suner perlahan membuka matanya, menatap Xiao Yan, dan tersenyum. Dia tampak lega dan santai. Semua tersenyum, indah hingga ekstrim, kecantikan yang tak tertandingi. Xiao Yan memandang Sue Suner, lampu merah di matanya dengan cepat surut, dan penguasa kuno surgawi api abadi terlepas dari tangannya. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan, dan rasa sakit yang luar biasa datang, dan sakit kepala hilang. Pemisahan. Xiao Yan memukul kepalanya dengan keras, dan itu sangat menyakitkan, seolah-olah 10.000 jarum menusuknya. Dia jatuh ke tanah memegang kepalanya, dan tetesan keringat seukuran kacang mulai muncul di dahinya, dan jejak darah muncul di kulitnya, menyebabkan dia berguling-guling di tanah kesakitan. Mati. Tepat ketika Sue Suner terkejut, kepala keluarga Qin muncul entah dari mana dan menginjak tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak memiliki semangat tinggi yang dia miliki sekarang, dan sekarang dia seperti orang miskin. Ketika kepala keluarga Qin mengangkat kakinya lagi, suara dingin terdengar. "Jika kamu menginjak kaki ini, biarkan seluruh keluarga Qin dikuburkan bersamamu." Sue Suner berkata dengan dingin. "Sue Ping, bawa Suer pergi." Setelah Sue Suner selesai berbicara, dia berjalan menuju Xiao Yan,
mengangkat sepasang sayap Xiao Yan yang terkondensasi oleh api, dan membawa Xiao Yan terbang menjauh dari rumah Qin. Kepala keluarga Qin memandang keempatnya dengan wajah muram, dan lawannya berkata, "Laporkan ke markas segera, aku harus membunuhnya." Setelah berbicara, dia melihat rumah keluarga Qin, dan api benar-benar menyala, membakar keluarga Qin. "Harus bersih. Karena kamu ingin memanfaatkan api, aku juga berpikir, sejak kamu memasuki keluarga Qinku hari ini, serahkan semua cincin pembayaranmu dan beri kami dana untuk membangun kembali rumah kami." Setelah kebakaran, keluarga Qin kembali berperang. Di suatu tempat di Lingzhou. Tidak banyak pepohonan di sini. Salju lebat yang tiba-tiba turun beberapa hari yang lalu telah mencair, sungai yang jernih mengalir perlahan, dan alunan musik yang indah membawa rasa kesegaran. Pada saat ini, ada seorang pria berjubah hitam berbaring di tepi sungai. Dia tampaknya tertidur. Dia tidur nyenyak dan damai. "Ini anjing, jangan terlalu kejam." Seorang wanita di sini di sebelahnya menatap Xiao Yan dengan tajam ke deretan bekas gigi di tangannya. Xiao Yan hampir menggigit Sue Suner dan terbang di sepanjang jalan, dan rasa sakit yang parah berlangsung selama 1 jam. Sue Suner menatap Xiao Yan dengan sedikit keraguan di matanya. Dia mengeluarkan belati dari cincin dan memegangnya di tangannya. Dia datang ke sisi Xiao Yan. Dia perlahan mengangkat hatinya ke arah Xiao Yan, dan mengingat dalam pikirannya cara dia membunuh orang tanpa membedakan antara musuh dan milikku kemarin, dan setelah memikirkannya, dia masih berniat untuk menikamnya. Jika dia benar-benar menjadi iblis, maka ribuan orang akan mati. "Suner, cepatlah. Suner, jangan tinggalkan aku." Pada saat ini, suara samar dari Xiao Yan memasuki telinga Sue Suner. Sue Suner sepertinya mengingat saat ketika Xiao Yan melindunginya di dadanya tanpa ragu-ragu dan menahan pukulan itu untuknya, dan hati yang baru saja mengeras tampak sedikit melunak. Apakah benar-benar iblis yang bisa diberikan begitu banyak oleh seseorang? Itu saja. Jika dia benar-benar menjadi iblis di masa depan, dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Semoga dia bisa menemukan orang yang ingin dia lindungi. Sue Suner menatap Xiao Yan dan terbang ke kejauhan tanpa henti. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan membuka matanya. Dia merasa bahwa dia bermimpi, dan ada Suner dalam mimpi itu. Tetapi ketika dia bangun, dia berada di gunung yang tandus ini. Tampaknya ada aroma samar yang tertinggal di tubuh, persis sama dengan aroma di tubuh Suner. "Suner," Xiao Yan ingin berjuang untuk berdiri, tetapi tubuhnya lemah, dan rasa sakit datang. "Nak, berhentilah berjuang. Dengan lukamu saat ini, kamu harus berbaring setidaknya selama 3 hari. Kamu sekarang mengerti akibat dari pil pemakan kehidupan. Setelah kamu membunuh orang, kamu akan secara bertahap kehilangan akal dan menjadi pembunuh mesin. Pembunuhan tak kenal lelah turun. Tidak ada yang tahu kapan itu akan berhenti. Setelah pembunuhan, Anda harus menderita sakit kepala yang hebat. Selama waktu itu, kekuatan Anda hampir nol, dan Anda dapat dibantai oleh orang lain." Air roh pembunuh terdengar. "Diam untukku, aku akan menemukan Suner." Mengapa Suner pergi? Apakah itu diambil? Aku akan menyelamatkan Suner. Mata Xiao Yan merah, dan dia benar-benar mengabaikannya. Kata-kata air pembunuh roh. "Hanya karena kamu masih ingin pergi kepadanya. Apakah kamu tahu siapa dia?" Kurasa 4 kaisar ada di matanya. Air roh pembunuh juga mengatakan bahwa Xiao Yan pingsan lagi karena rasa sakit. Tetapi ketika berbicara tentang Sue Suner, ada kekaguman dan rasa hormat dalam suaranya. "Setengah dari kota, meskipun hanya setengah, tetapi kekuatan kota ditakuti oleh hantu dan dewa." Di suatu tempat di Lingzhou. "Apa, Suner, kamu gila, kamu membiarkan dia pergi. Dan kamu ingin mengganti namamu. Otakmu kebanjiran." Sue Suer menatap Sue Suner yang serius dan berkata, "Jangan bersemangat, aku hanya berbicara. Aku tidak yakin apakah akan mengubahnya atau tidak." Sue Suner langsung mengabaikan pertanyaan di kedua ujungnya dan hanya memperhatikan kalimat tengah. "Apakah kamu tahu siapa pria itu?"
Namanya Xiao Yan. Dia adalah pengkhianat keluarga Xiao. Dan dia adalah orang yang mengancam akan memukulmu, kan? Aku tahu, aku menebaknya ketika dia memanggil namaku untuk melakukannya untukku. Sue Suner mengangkat bahu acuh tak acuh. Apa? Kamu dapat menebaknya? Suner, bisakah kamu tidak begitu pintar? Ketika aku bersamamu, aku hanya berharap untuk menjadi lebih pintar. Tetapi kamu memberiku perasaan bahwa aku semakin dan semakin bodoh. Xiao Yan, tidak, Suir. Lakukan sesuatu untukku. Cepatlah. Sue Suner berkata dengan sedikit kecemasan. Jika Anda tidak melakukannya, Anda tidak akan melakukannya. Anda memiliki rahasia kecil Anda sendiri yang tidak Anda beritahukan kepada saya. Anda memberitahu saya apa itu half alure, dan saya akan membantu Anda. 3 ayam panggang, ditambah 1 buah rohes. Membuat kesepakatan. Ah, Suner, aku sangat membencimu. Jangan memberi contoh. Bagaimana aku bisa dibodohi dengan begitu mudah? Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus mencapai dousian dalam waktu 10 tahun, atau mendapatkan air pemurnian. Yang pertama tidak dapat dijangkau bahkan jika Anda terus berlatih dan menambahkan plugin, dan bahkan jika Anda mencapai potensi Anda, potensimu akan habis. Oleh karena itu, kamu akan dimurnikan. Air adalah satu-satunya harapanmu. Di sebuah kedai teh di markas besar keluarga Sue di Lingzhou, air roh pembunuh berkata kepada Xiao Yan. Ledakan. Xiao Yan, tidak, Suner memintaku untuk memanggilmu Xiao Xuanghuo. Tidak, aku memanggilmu Xuanghuo. Tidak, Suner tidak mengatakan apa-apa, aku memanggilmu Xuanghuo. Pada saat ini, seorang wanita berbaju ungu, tangan giok itu menepuk meja Xiao Yan dan berkata pada Xiao Yan. Cepat dan katakan padaku di mana Suner berada, di klan Sue atau klan Qin. Aku akan menemukan Suner. Xiao Yan memandang Sue Suir dan berkata dengan penuh semangat. Suner tidak ada di klan Qin atau di klan Sue. Suner meminta saya untuk memberi Anda sebuah kalimat. Kata-kata aslinya adalah, maaf Tuan Muda Xiao Yan, Anda telah salah mengira orangnya. Saya Sue Suner, bukan yang ada di pikiranmu. Suner, Sue Suir berkata kepada Xiao Yan. Bagaimana mungkin? Xiao Yan berkata, menatap Sue Suir. Wajah yang sama, kecantikan yang sama, dan bahkan nama yang sama. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi Sunernya? Suner memintaku untuk memberitahumu karena dia takut kamu akan pergi ke rumah Sue. Kata-kata sudah dibawa, aku pergi. Sue Suir memandang Xiao Yan dan berkata, tunggu sebentar, di mana Suner, aku ingin bertemu dengannya. Xiao Yan berkata kepada Sue Suir. Suner baru saja memintaku untuk memberitahumu bahwa dia tidak ingin melihatmu. Karena dia bukan Sunermu, apakah kamu masih perlu menemukannya? Itu hanya menambah kekhawatiran, kata Sue Suir. Tidak, dia adalah Suner, bagaimana mungkin aku mengakui kesalahanku? Katamu, apakah klan Sue termasuk orang-orang dari klan kuno? Atau apakah klan Sue memaksa Suner untuk memodifikasinya? Xiao Yan menatap Sue Suir dan berkata dengan dingin. Seberapa ganas kamu? Apakah kamu idiot? Klan kuno adalah 3 teratas di benua penciptaan. Bagaimana mungkin di klan Sue? Juga, Suner datang ke benua penciptaan beberapa tahun lebih awal darimu. Tuhan, idiot. Sue Suir terkejut dengan penampilan Xiao Yan, tapi dia masih tidak puas. Setelah berbicara, Sue Suir buru-buru pergi, takut Xiao Yan akan menjadi iblis lagi. Ya, dia bukan Suner. Bahkan jika Suner menjadi Kaisar Dou setelah saya pergi, itu akan memakan waktu 1 tahun 10 tahun di benua penciptaan. Tetapi saya baru melewati 3 tahun sekarang. Oleh karena itu, dia bukan itu bukan Suner saya. Itu pasti karena saya terlalu merindukan Suner dan berhalusinasi. Ya, pasti seperti ini. Xiao Yan segera ditenangkan oleh Sue Suir yang menuangkan baskom berisi air dingin. Air roh pembunuh, keluar dari sini, dan beritahu aku cara mengatasi gejala sisa dari pil pemakan kehidupan. Pergi dan tidurlah dengan Sue Suner sepanjang malam. Saya abadi, saya benar-benar berpikir saya tidak bisa melakukan apa-apa tentang Anda. Siapa yang menyuruh Bansian ini untuk tutup mulut?
Siapa yang akan menemukan orang lain? Sama sepertimu, kamu hanya satu jari. Xiao Yan, apakah kamu masih laki-laki? Kamu tahu bagaimana menggunakan trik ini setiap saat. Untuk menangani dengan Banxian ini, aku benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan bisa hidup tanpamu. Tidak, kataku, kamu harus melakukan ini dulu, lalu. Suner, aku melakukan apa yang kamu katakan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu melakukannya begitu banyak. Aku pikir Xiao Yan jelas tertarik pada kecantikanmu, dan bahkan istrinya sendiri mengakui itu salah, kata Sue Suir kepada Sue Suner. Jika dia tidak melakukan ini, dia memiliki peluang 90% untuk membobol klan Sue, dan peluang 10% untuk membobol klan Qin. Sue Suner berkata dengan ringan. Hanya dia, ketika dia bertemu dengan Patriark, dia ditampar sampai mati dengan tamparan. Sue Suir mencibir. Tapi dia harus benar-benar mencintai istrinya. Dia tahu bahwa dia mengakui orang yang salah, tapi dia tidak mengeluh sama sekali. Aku sangat ingin bertemu dengan istrinya, kata Sue Suner. Kamu berharap kamu bisa menikah sesegera mungkin. Jangan khawatir, jika kamu ingin menikahi seseorang, kurasa semua orang mulai dari monster tua hingga sekelompok kecil anak-anak akan terpesona olehmu. Makan paha ayammu, hanya kau yang banyak bicara. Sue Suner memasukkan stick drum ke dalam mulut Sue Suir. Suner, ayo pergi. Saya tidak tahu mengapa telinga Sue Suner sering bergema dengan kata-kata ini, dan Xiao Yan menerima pukulan dari kaisar tingkat atas untuknya. Tampaknya ada satu orang lagi dalam hidupnya, tetapi orang ini tampaknya tidak ada. Simbol aneh di dahinya melintas dan menghilang lagi. Tenggorokan Lingzu, Su Yonghuan. Saat ini, Su Yonghuan tidak hanya dari keluarga Xiao, tetapi juga dari keluarga Qin. Apa yang terjadi di kota kecil itu segera membuat kaget keluarga Qin. 4 kaisar dan orang kuat, 2 meninggal, 1 terluka parah dan 1 melarikan diri. Bagaimana keluarga Qin bisa menerimanya? Setelah konfirmasi, mereka menemukan bahwa pria berjubah hitam itu adalah Xiao Yan dari keluarga Xiao. Segera, mereka curiga bahwa Xiao Yan memiliki ramuan obat kelas atas atau bahkan resep untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi mereka dipimpin oleh seorang kaisar puncak dengan 2 kaisar peringkat atas dan lusinan kaisar untuk menunggu Xiao Yan di dekat jalur Suyun. Menyinggung klan Xiao dan klan Qin, bahkan klan Sue tidak akan berani menerima Xiao Yan. Xiao Yan pasti akan meninggalkan Lingzu, Suyun pas ini akan menjadi satu-satunya jalan bagi Xiao Yan. Adapun apakah klan Sue telah mengirim seseorang, saya tidak tahu, tetapi sulit bagi Xiao Yan untuk datang dengan Lingzu dalam situasi saat ini. Tidak mungkin untuk melarikan diri bahkan jika sayap dimasukkan, dan seluruh Su Yonghuan di tengah kesejukan. 3 hari kemudian, sebelum Su Yonghuan, seorang anak laki-laki berjubah hitam datang ke sini. Tembok kota yang menjulang tinggi terbentang di antara 2 gunung. 3 kata Su Yonghuan bahkan lebih kuat dan kuat, dengan suasana yang aneh. Di jalur Suyun, ada semua jenis orang yang masuk dan keluar, tetapi beberapa orang sedang beristirahat di tanah. Ada beberapa kedai teh di kedua sisi jalur Suyun, dan banyak orang tersapu oleh orang yang lewat. Dari waktu ke waktu, kekuatan jiwa yang kuat menyapu, dan tidak mungkin untuk membedakan mana yang pejalan kaki dan mana yang berasal dari klan Xiao dan Qin. Xiao Yan tahu bahwa dia hanya memiliki 1 kesempatan. Jika dia gagal sekali, dia akan ditangkap oleh keluarga Xiao atau keluarga Qin. Tidak peduli keluarga mana itu, hasilnya tidak akan lebih baik. Dia harus memiliki rencana yang tepat untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya. Untungnya, air pembunuh roh itu berguna. Setelah 3 hari memeriksa, Xiao Yan memilih siang besok. Meskipun jumlah orang pada waktu itu adalah yang terbesar, perhatian mereka adalah yang terendah. Pada saat yang sama, Xiao Yan memiliki pengaturan lain. Ini sangat berguna, ini hanya pertempuran keterampilan membunuh orang dan mencuri barang. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga menyiapkan jubah putih untuk dirinya sendiri. Banyak orang telah terbiasa dengan Xiao Yan mengenakan jubah hitam, dan jubah putih dapat mencapai hasil yang tidak terduga.
Pada siang hari berikutnya, jumlah orang yang masuk dan keluar Lingzhou mulai meningkat. Seorang pria berjubah putih bercampur dengan sekelompok orang dan mulai berjalan menuju pintu, dan orang-orang di sekitar yang tidak ada hubungannya segera menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk mendeteksi kelompok tersebut. Target utama mereka adalah seorang pria berjubah hitam yang telah mencapai tingkat menengah kaisar. Dalam deteksi mereka, ada beberapa kaisar tingkat tinggi dan beberapa kaisar tingkat rendah tetapi tidak ada kaisar tingkat menengah. Setelah mereka mengamati dengan cermat, mereka tidak memperhatikan sisi ini, dan kelompok itu berjalan menuju gerbang dengan lancar. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan kain kabung muncul di sini dengan beberapa kaisar, dan dia melirik beberapa orang dengan dingin dan berkata, "Tunggu sebentar, saya adalah tetua ketiga dari keluarga Qin, dan saya ingin bertanya tentang seseorang." Petik 2. Apakah kamu pernah melihat seorang pria berjubah hitam? Senjatanya adalah penguasa raksasa, kata lelaki tua itu sambil menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki orang-orang ini satu persatu. Qin Kong, lihat apakah ada Xiao Yan di antara orang-orang ini. Pria tua itu berhenti sejenak pada seorang pria berjubah putih dengan topi putih, dan berkata kepada orang di belakangnya. Penatua Qin, kami milik Korps Mercenari Feng Yun. Kami juga memiliki beberapa kontak dengan keluarga Qin Anda. Saya khawatir tidak mudah bagi kepala kami untuk menjelaskan Anda kepada kami. Berisik, bekerja samalah dengan patuh jika kamu tidak ingin mati. Ini Lingzhou, bukan wilayah kelompok tentara bayaran Feng Yunmu. Pria tua berbaju linen itu berkata dengan ringan. Kemudian Qin Kong mulai melihat sekelompok orang satu persatu, dan kaisar berpangkat tinggi ingin mengatakan sesuatu. Paksaan yang kuat menyerang kelompok itu. Kulit kelompok itu sedikit berubah. Tekanan dari pembangkit tenaga listrik kaisar tidak begitu mudah untuk ditanggung. Di bawah paksaan kaisar ini, satu jenis orang harus diperiksa dengan patuh. Ketika Qin Kong hendak memeriksa orang berikutnya dengan topi, sebuah suara datang dari kejauhan. Xiao Yan telah muncul, cepatlah datang. Pergi. Pria tua berbaju linen itu berkata kepada sekelompok orang di belakangnya. Melihat beberapa orang yang dengan cepat pergi, kelompok Korps Mercenari Feng Yun menghela nafas lega, tetapi masih ada kemarahan di mata mereka, dan keluarga Qin terlalu sombong. Tetapi mereka juga meluangkan waktu untuk berjalan keluar dari gerbang. Sekaligus ditutup. Seorang pria berjubah hitam dikelilingi oleh lebih dari selusin kaisar yang kuat, dan seorang lelaki tua di antara kerumunan memandang Xiao Yan dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Orang tua ini secara alami adalah tetua kedua dari klan Xiao. Melihat Xiao Yan, yang telah mencapai kaisar tingkat menengah, mata tuanya penuh kejutan. Dibutuhkan setidaknya 50 tahun bagi orang biasa untuk mencapai kaisar dari alam roh kaisar, dan bahkan dengan bantuan ramuan obat itu akan memakan waktu lebih dari 20 tahun. Tapi Xiao Yan benar-benar mencapai level ini dalam 3 tahun, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Xiao Yan, kembalilah ke keluarga Xiao bersamaku. Saya tidak berpikir Anda dapat bertahan hidup bahkan jika Anda meninggalkan Lingzhou. Dunia luar 1000 kali lebih menakutkan daripada Lingzhou. Jika Anda tinggal di Lingzhou, Anda setidaknya akan memiliki kesempatan untuk hidup. Kematian Ding Jiren benar-benar tidak ada hubungannya denganmu, maka keluarga Xiao akan mengembalikan kepolosanmu. Penatua keempat benar, mungkin persyaratan keluarga untuk Anda terlalu tinggi, tetapi jika Anda tidak membuat sepotong batu giok, mengapa Anda harus tidak puas dengan keluarga? Penatua kedua memandang Xiao Yan dan berkata, setiap orang memiliki mentalitas pemberontak. Rencana yang dibuat oleh keluarga Xiao mungkin terlalu tinggi. Bahkan para tetua pun tidak bisa melewatinya, apalagi Xiao Yan. Hanya harapan keluarga yang kuat dan berkobar yang membuat mereka harus berjudi. Jadi aku harus berterima kasih kepada kalian semua. Xiao Yan berkata dengan dingin, tanpa sedikit pun kekerabatan dalam kata-katanya. Hehe, Pak Tua Xiao. Maafkan aku, keluarga Qin kita menginginkan Xiao Yan ini. Tawa keras terdengar. Itu adalah lelaki tua berkabung barusan, yang muncul di depan Sui Yun Pas dan datang ke keluarga Qin.
Orang tua, bagaimana saya bisa merawat orang-orang dari klan Xiao? Penatua kedua dari klan Xiao berkata kepada lelaki tua berpakaian karung itu. Hehe, tidak apa-apa jika patriark kita menyukai Xiao Yan. Xiao Yan pergi dengan klan Qin kita bisa mengabaikan semua yang telah kamu lakukan pada klan Qinmu, uang obat, selama klan Qin bisa mendapatkan milikku. Ibu kota klan Qin, aku bisa menyediakannya untukmu. Pria tua berbaju linen itu berkata kepada Xiao Yan, tetapi Qin Kong, yang berada di belakangnya, tampak buruk, dan dia menyaksikan Xiao Yan membunuh kedua kaisar dengan matanya sendiri. Qin tua, kamu. Penatua kedua tidak pernah berpikir bahwa Penatua Qin akan begitu tak tahu malu dan menamparkan Xiao Yan secara langsung. Sangat disayangkan bahwa dia bukan dari klan Xiao. Jika tidak, kelompok 4 orang yang tak tahu malu bisa tumbuh lagi. Xiao Yan mengatakan bahwa Anda harus bertengkar perlahan. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda tidak akan berbicara. Berdiri saja di sana dan dengarkan pertengkaran orang-orang di kedua sisi. Tidak, Xiao Yan ini palsu. Qin Kong sepertinya mengingat sesuatu. Di mata publik, Xiao Yan secara bertahap memudar dan menghilang dari mata semua orang. Pada tahap pertama bayangan 1000 kaki, selama kekuatan jiwa Xiao Yan dapat mencapai, klon dapat bertindak seperti tubuh utama, tetapi dikendalikan oleh tubuh utama. Orang tua berkabung dan tetua kedua dari klan Xiao keduanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, dan kedua kaisar itu sebenarnya ditipu oleh satu kaisar. Ikuti aku. Keduanya berkata hampir bersamaan. Mereka sudah merobek wajah mereka. Mereka tidak takut satu sama lain. Dan semakin licik Xiao Yan, semakin besar nilai yang bisa mereka gunakan. Mereka merasa bahwa Xiao Yan tidak memiliki banyak kemampuan nyata, jadi tangan Xiao Yan hanya membuat mereka bertekad untuk membawa Xiao Yan kembali ke klan mereka. Pada saat yang sama, mereka dapat yakin bahwa Xiao Yan telah melarikan diri keluar bea cukai. Selama Xiao Yan belum pergi terlalu jauh, mereka masih memiliki kesempatan. Bea cukai. Xiao Yan telah meninggalkan korps mercenari Feng Yun, berganti kembali ke jubah hitamnya, dan melirik Ling Zhu dengan sedikit kebingungan. Pada awalnya, dia diusir dari Kekaisaran Jama oleh Sekte Yunlan. Sekarang dia diusir dari Ling Zhu lagi. Dia benar-benar dikejar dan dibunuh. Aku tidak tahu bagaimana rasanya kembali ke Ling Zhu lagi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dua sosok perlahan berjalan keluar. Seorang pria dan seorang wanita muncul di jalan. Melihat mereka berdua, Xiao Yan menjadi gugup lagi. Jangan khawatir, jika kami ingin berurusan denganmu, bukan hanya kami berdua. Xiao Wanxing memandang Xiao Yan dan berkata, dan Huang Feng mengangguk di sampingnya, jelas setuju dengan pernyataan Xiao Wanxing. Dari sudut pandang keluarga, kami harus membawa Anda kembali, tetapi dari sudut pandang teman, kami di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Mungkin ada banyak hal tersembunyi yang tidak kami ketahui. Saya harap suatu hari nanti kami dapat duduk dengan tenang, dan dengarkan penjelasanmu. Ling Zhu meskipun terpencil dan ada banyak bahaya, dunia luar lebih luas dan ada lebih banyak bahaya. Jadi berhati-hatilah dengan dirimu sendiri, kata Xiao Wanxing kepada Xiao Yan. Jaga dirimu baik-baik. Aku harap lain kali aku bertemu denganmu, kamu tidak akan lari seperti sekarang. Kalau tidak aku akan menangkapmu secara pribadi dan kembali ke keluarga Xiao, kata Huang Feng. Hidung Xiao Yan masam, dan merupakan hal yang indah jika seorang teman mengirimnya pergi saat dia pergi. Jika suatu hari seorang gadis bernama Xiao Xiao datang dari benua Douqi, saya harap dia tidak akan terlibat karena urusan saya. Jika tidak, keluarga Xiao dan saya tidak akan pernah mati, kata Xiao Yan setengah bercanda keengganannya pada keluarga Xiao. Ya, jika suatu hari kamu bertemu Xiao Sun, patriark klan Xiao, biarkan dia kembali lebih awal. Tidak peduli apakah dia berhasil atau tidak, klan Xiao akan menyambutnya kembali seperti pahlawan, kata Xiao Wanxing. Oke, Xiao Yan tersenyum. Ayo pergi. Mereka akan segera datang, kata Huang Feng.
Xiao Yan juga tidak berhenti di situ, dan terbang ke kejauhan, dengan beberapa pita terbang ke arahnya di belakangnya. Di Cakrawala, matahari merah miring ke barat, hari ini telah berakhir, dan perjalanan baru telah dimulai. Aku tidak menyangka dua kaisar dari grup mercenari Feng Yun ada di sini. Haha, kali ini grup mercenari bergerigiku menghasilkan banyak uang. Jika kamu membunuhmu, grup mercenari Feng Yun akan menjadi milik kita. Di hutan, selusin atau lebih mengepung 5 orang, dan seorang pria besar tertawa keras di depan 5 orang. Lan Bin, Lan Yin, mengapa kalian berdua mengikuti kelompok tentara bayaran Feng Yun? Bukankah buruk bagi saya untuk bergabung dengan kelompok tentara bayaran berdarah besi? Selama Anda setuju untuk bergabung dengan kelompok tentara bayaran berdarah besi saya tidak harus membunuhmu. 2 dari 5 orang itu manusiawi. Nama orang ini adalah Tisan, kekuatannya berada di puncak kaisar, dan dia juga yang terkuat di antara selusin orang. Dia juga kepala kedua dari kelompok mercenari bergerigi. Di antara 5 orang, seorang pria tampan berkata kepada Tisan, jika Anda 100% yakin akan membunuh kami, Anda pasti sudah melakukannya. Saya dapat memberikan hukuman ini juga. Belasan orang lainnya, matanya hanya tertuju pada 3 orang di depan. 3 kaisar dari kelompok mercenari darah besi dan lebih dari selusin tokoh puncak dari alam roh kaisar semuanya telah dikirim, dan kaisar dari kelompok mercenari Feng Yun hanya Lan Bin dan Lan Yin. Jika mereka terbunuh hari ini, maka grup mercenari Feng Yun akan menghadapi pembantaian. Kekuatan Lan Bin adalah peringkat teratas kaisar. Dia percaya bahwa dia dapat membunuh puncak kaisar bahkan jika dia tidak menggunakan metode rahasia. Tetapi 3 orang yang mengikutinya harus mati. Adapun Lan Yin, dia tidak khawatir kekuatan perak juga berada di tingkat atas kaisar. Dia benar-benar dapat mengatasi kaisar tingkat tinggi lainnya dan kaisar tingkat menengah. Sebaliknya, perak biru jauh lebih tampan. Biru perak memiliki penampilan yang halus, kulit putih, dan sepasang mata besar yang sangat istimewa, yang sebenarnya adalah sentuhan biru bubuk. Rambut pendek yang rapi juga memiliki warna yang sama, dan pakaian putihnya terlihat sangat tidak terkendali. Bahkan di hadapan ketiga kaisar, dia tidak banyak bereaksi, hanya mendengarkan percakapan mereka dengan tenang. Tangan dan kaki 3 orang lainnya gemetar ketika mereka melihat selusin orang yang marah. Jadi tidak ada diskusi. Apakah kamu tega membiarkan 3 bersaudara di sekitarmu mati? Kata Jagat. Lalu apakah kamu tega membiarkan kelompok saudaramu mati? Bahkan jika aku mati hari ini, aku dapat membawa beberapa orang untuk dikuburkan bersamamu. Kamu dapat mencoba, kata Lan Bin sambil tersenyum. Dia paling khawatir tentang pertanyaan ini. Karena pihak lain mengangkatnya dia tidak khawatir lagi. Benar saja, kata-kata Lan Bin segera menyebabkan lebih dari selusin orang di Jagat Mercenary Group mundur selangkah tanpa sadar, dan tidak ada yang ingin mati. Wajah Tisan berkedut. Lan Bin ini masih muda tapi terlihat seperti rubah tua. Di sisi lain, perak biru dengan paksa menahan tawanya. Ini benar-benar menembak dirinya sendiri di kaki, dan itu benar-benar layak untuk itu. Sekelompok sampah. Tisan memelototi orang-orang yang mundur, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Lan Bin dan 5 lainnya. Wah, komandan resimen kedua tidak memeriksa apakah dia belalang sebelum memulai pertarungan, dan mungkin ada burung pipit di belakang. Pada saat ini, perak biru, yang terdiam beberapa saat, tertawa, dan suara perak biru sangat bagus. Dengan ketampanannya, orang iri dan benci. Tentu saja, itu tidak termasuk Lan Bin. Apa maksudmu? Tisue hanya ingin memulai, tetapi berhenti karena kata-kata perak biru. Jejak kebencian melintas di matanya. Jika mereka sibuk untuk waktu yang lama tetapi mereka murah untuk orang lain, maka mereka akan sial. Kekuatan jiwa bergegas keluar, tetapi darah bergerigi tidak menemukan siapapun. Kau bercanda, Tisue memandang perak biru, giginya terkatup. Hehe, kamu bertarung perlahan, aku tidak akan ikut campur. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam berdiri dari pohon dan meregangkan pinggangnya. Orang ini secara alami adalah Xiao Yan.
Xiao Yan telah berada di jalan selama berhari-hari dan menemukan tempat yang bagus di pohon untuk tidur dengan indah, tetapi baru saja bangun dan mengalami hal seperti itu. Dia takut dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan membunuh orang lagi dan menjadi setan, jadi dia tidak ingin banyak berhubungan dengan mereka. Namun, keengganan Xiao Yan untuk melakukannya tidak berarti bahwa orang lain tidak mau melakukannya. Nak, ke arah mana kamu? Kamu berani menyerang kelompok mercenari bergerigi saya, apakah kamu ingin hidup? Kaisar lain dari kelompok mercenari bergerigi berkata, teman, karena kita semua memiliki ide untuk melawan kelompok tentara bayaran berdarah besi ini, mengapa kita tidak bergabung sementara? Adapun pembagian manfaat, kamu dapat memilih terlebih dahulu, kata Lan Bin kepada Xiao Yan. Setelah mendengarkan kata-kata Lan Bin, Tisan dan yang lainnya menatap Xiao Yan dengan lebih dingin. Xiao Yan melihat bahwa kata-kata Lan Bin menyebabkan dia jatuh ke dalam air berlumpur ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan giginya. Tapi bagaimana bisa Xiao Yan dengan mudah menjadi senjata orang lain? Dia tersenyum dan berkata, jika saya ingin bekerja sama, saya juga bekerja sama dengan kelompok mercenari bergerigi. Kalian sangat lemah. Saya tidak hanya akan mendapatkan keuntungan, bahkan mungkin sedikit, hidup hilang. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, wajah Tisan sedikit cerah. Senyum Lan Bin tidak berkurang, dan berkata, itu karena kekuatan kami yang lemah sehingga Anda memiliki kesempatan. Jika Anda bekerja sama dengan mereka, apakah Anda pikir mereka akan melepaskan alkemis kaisar tingkat menengah? Saya tidak berpikir sebagai yang mulia turunkan untuk bergabung dengan kelompok tentara bayaran kecil berdarah besi. Xiao Yan menatap Lan Bin dengan cahaya dingin di matanya, orang ini terlalu berbahaya. Dia hanya menyeret Xiao Yan dengan beberapa kata. Di benua penciptaan, apoteker memiliki status bangsawan, tetapi apoteker juga iri. Lan Bin menunjukkan status ini dan mengatakan bahwa Xiao Yan tidak akan bergabung dengan grup mercenari bergerigi, sehingga grup mercenari bergerigi secara alami tidak akan membiarkan Xiao pergi. Yan gemuk dengan kekuatan mereka, bahkan jika Xiao Yan berdiri di sisi Lan Bin, mereka bisa memakannya, jadi Xiao Yan harus bergabung dengan Lan Bin setelah beberapa patah kata. Pikiran Lan Bin tidak dapat disembunyikan dari Xiao Yan. Dan Xiao Yan tidak mau merendahkan kelompok mercenari bergerigi. Apalagi ketika dia berada di Lingzhou, dia juga meminjam kekuatan Feng Yun Mercenary Group. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga memutuskan untuk mendaftarkan Lan Bin sebagai karakter seperti Tranquility, yang akan membunuh tanpa pisau. Melihat keraguan-raguan Xiao Yan, Tisan berkata ringan, keempat, kamu membawa 5 orang untuk mengikat anak itu. Dan yang ketiga membawa beberapa orang untuk berurusan dengan Lan Yin, dan aku sendiri yang menangkap Lan Bin. Lan Bin benar, mereka sudah memiliki keuntungan, jadi mereka tidak perlu memperhatikan Xiao Yan sama sekali. Umumnya, apoteker lemah dalam pertempuran, jadi dia merasa bahwa 1 kaisar dan 5 roh kaisar sudah cukup untuk berurusan dengan Xiao Yan. Matanya beralih ke Lan Bin. Pada saat ini, teriakan marah terdengar. Mereka yang ingin memindahkan kelompok tentara bayaran Feng Yun saya, biarkan orang tua itu datang. Seorang lelaki tua terbang dari kejauhan dan muncul di depan semua orang. Orang tua itu bersandar pada tongkat, dan punggungnya sedikit tertekuk, tetapi bahkan Kaisar Puncak Tisan berubah warna oleh tekanan yang tak terlihat. Feng Yun, apakah kamu ingin melanggar aturan yang ditetapkan dengan kepala kami? Kata Tisan. Karena 2 kepala korps tentara bayaran bergerigi dan korps tentara bayaran Feng Yun sama-sama tua, mereka menetapkan bahwa mereka tidak diizinkan untuk bertarung, dan orang-orang mereka sendiri akan bertarung. Jika kamu punya keberanian, terus lakukan. Feng Yun tersenyum, meskipun tahun-tahun membuat wajah tuanya sedikit jelek, tetapi tindakannya sama sekali tidak terlihat seperti orang tua. Tisan memandang Lan Bin dan Lan Yin, dan merasa sangat enggan. Dia akhirnya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengepung kedua orang ini. Jika dia melepaskan kesempatan ini, akan sulit untuk berurusan dengan kelompok tentara bayaran Feng Yun. Meskipun Feng Yun mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya,
Tisan tahu bahwa jika mereka melakukannya, mereka akan dibunuh dengan kepastian 100%. Karena Kapten Feng ada di sini secara pribadi, kita tidak harus melakukannya. Tapi kita harus berurusan dengan alkemis ini. Saya tidak berpikir Kapten Feng akan campur tangan. Tisan berkata kepada Feng Yun, melambai anak buahnya ke arah Xiao Yan dan mengelilinginya. Feng Yun menatap Lan Bin menatap Xiao Yan dan mengangguk. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah ketika dia melihat bahwa dia dikelilingi, tetapi penyelamat orang ini datang dan meninggalkan kekacauan ini padanya. Feng Yun tersenyum dan berkata, karena dia berjanji untuk bekerja sama dengan kelompok tentara bayaran Feng Yun saya, maka dia adalah tamu terhormat dari kelompok tentara bayaran Feng Yun saya. Jika Anda ingin berurusan dengannya, saya secara alami akan campur tangan. Apa kamu benar-benar mengabaikan peraturan? Tisan berkata dengan marah. Peraturan didasarkan pada kekuatan yang sama. Setelah bertahun-tahun, keluhan di antara kita harus berakhir, kata Feng Yun. Feng Yun, tunggu aku, grup mercenari bergerigi kami tidak akan menyerah. Darah bergerigi melambaikan tangannya dan pergi dengan selusin orang dari grup mercenari bergerigi. Xiao Yan merasa lega ketika melihat lebih dari selusin orang di sekitarnya telah pergi. Xiao Yan berpikir sejenak sebelum berkata kepada kepala kelompok mercenari Feng Yun, terima kasih atas bantuanmu dalam menyelesaikan pengepungan. Feng Yun tersenyum dan berkata, itu adalah seseorang dari kelompok tentara bayaran Feng Yun saya yang menarik Anda masuk. Tentu saja, saya harus membantu Anda keluar dari pengepungan. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa datang ke kelompok tentara bayaran Feng Yun saya sebagai tamu. Terima kasih atas undanganmu, aku tidak akan menemanimu jika aku memiliki masalah penting lainnya. Xiao Yan membungkukkan tangannya ke Feng Yun. Xiao Yan menyadari bahwa kelompok tentara bayaran Feng Yun ini bukanlah kelompok tentara bayaran yang sama yang dia temui sebelumnya. Xiao Yan tidak mengenal mereka dengan baik, dan tentu saja dia tidak ingin terlibat dengan mereka. Tunggu sebentar, karena saudara ini juga seorang apoteker, mengapa kita tidak pergi ke kelompok tentara bayaran Feng Yun kita untuk duduk? Saya pikir ada sesuatu yang mungkin menarik bagi saudara saya. Saya terpaksa melakukan ini sekarang. Melihat Xiao Yan akan pergi, Lan Bin berkata. Langkah kaki Xiao Yan berhenti, dan rasa penasaran muncul secara spontan. Nantikan artikel Lan Bin selanjutnya. Saya tidak tahu apakah saudara saya telah mematuhi kuali penyegel jiwa. Jika saudara itu tertarik, dia dapat bekerja sama dengan kami. Setelah masalah ini selesai, saya dapat memberikan kuali penyegel jiwa kepada saudara itu. Lan Bin tidak menjual apa-apa, dan melanjutkan. Alis Xiao Yan berkerut. Dia secara alami mendengar tentang kuali segel jiwa, yang seperti keberadaan kuali obat di benua Douqi. Sol Yinding berada di peringkat sekitar ke-10. Xiao Yan juga berharap dia bisa memiliki tripod obat yang bagus, tapi bisakah orang berbahaya seperti Lan Bin benar-benar bisa dipercaya? Tampaknya mengetahui pikiran Xiao Yan, Lan Bin melanjutkan, aku tahu saudaraku masih peduli. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Kuali segel jiwa memang tidak ada di tangan kita, itu ada di kelompok mercenari bergerigi. Tujuanku adalah untuk menghancurkan mercenaris bergerigi. Misi, meskipun saya juga seorang alkemis, saya tidak membutuhkan kuali segel jiwa ini, saya hanya ingin mengurangi kerugian kami. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Xiao Yan masih tidak berbicara, dan Xiao Yan harus hati-hati mempertimbangkan manfaat dan risiko yang terlibat. Aku tidak tertarik, kamu harus menyewa energi tinggi lainnya, kata Xiao Yan. Lan Yin tidak bisa menahan perasaan kesal ketika dia melihat sikap tidak hormat Xiao Yan. Jika kelompok tentara bayaran Feng Yun saya benar-benar tidak adil, maka kita tidak dapat menyimpannya hingga saat ini. Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati. Biner juga seorang apoteker kelas 2, Anda juga dapat memiliki pertukaran yang baik. Pada saat yang sama waktu, kamu membutuhkan kelompok tentara bayaran Feng Yunku juga dapat mencari ramuan apapun, aku tidak tahu apa yang dipikirkan teman kecilku. Feng Yun tersenyum pada Xiao Yan, wajahnya penuh kebaikan.
Sedikit kejutan muncul di mata Xiao Yan. Dia tidak berharap Lan Bin menjadi apoteker, dan apoteker kelas 2. Setelah menelan pil pemakan kehidupan, kekuatan jiwa Xiao Yan juga telah mencapai tahap tengah Kaisar Realem, dan dia dapat memperbaiki pil obat kelas 2, tetapi Xiao Yan tidak punya waktu. Sekarang Lan Bin adalah apoteker kelas 2, mentalitas perbandingan juga muncul. Bahkan jika kamu pergi sekarang, aku percaya bahwa kelompok mercenari bergerigi tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu dan kami sudah menjadi semut di tali. Melihat Xiao Yan masih ragu-ragu, Lan Yin mengutuk Xiao diam-diam. Yan bukan laki-laki, dan dia ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Karena kepala resimen mengundangnya seperti ini, jika dia menolak itu salah Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya setuju. Tentu saja, dia memilih untuk mengabaikan ancaman perak biru secara otomatis. Haha, ini berkat kami untuk teman kecilmu untuk datang ke kelompok tentara bayaran Feng Yun kami. Kalian berdua membuat pengaturan untukku, kata Feng Yun. Lan Bin tersenyum dan mengangguk, sementara wajah Lan Yin penuh dengan ketidaksenangan. Nama saya Lan Bin. Namanya Lan Yin. Saya tidak tahu siapa Anda, kata Lan Bin. Namaku Yan Xiao, kata Xiao Yan ringan. Menghilangkan peradangan berarti mengurangi peradangan. Jangan kira kita tidak tahu. Kata perak biru tidak puas dengan Xiao Yan. Xiao Yan dengan malu menyentuh hidungnya dan tidak keberatan. Itu adalah kesepakatan diam-diam. Lan Bin tersenyum dan tidak terlalu peduli. Semua orang akan mengawasi saat berjalan di luar. Tidak perlu mengambil hati. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Meskipun Xiao Yan setuju untuk bekerja sama dengan Lan Bin, dia masih khawatir. Dia hanya ingin mencapai tujuannya sesegera mungkin dan kemudian pergi dari sini untuk keluarga Murong. Air penyucian seperti batu besar yang menekan di dalam hatinya 10 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi untuk menemukan air penyucian dari benua ciptaan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Belum lagi air dari pemurnian sudah memiliki pemilik. Jika itu masalahnya, Xiao Yan harus mengambilnya dengan paksa. Kesimpulannya, ada banyak ketidakpastian di masa depan. Poin lain adalah Sue Suner. Dia dan Suner terlihat persis sama. Setelah berpikir lama, Xiao Yan berpikir bahwa ini jelas bukan kebetulan, tapi mengapa ini? Bahkan jika dia bukan Suner, Xiao Yan merasa bahwa dia tidak akan membiarkannya menderita sedikit, hanya untuk 1 dari 10.000 kesempatan. Ayo pergi ke markas besar grup mercenari Feng Yun bersama kita dulu. Kepala Feng Yun berkata sambil tersenyum. Stasiun Korps Mercenari bergerigi lainnya di Xuancheng. Kepala resimen, lelaki tua dari Feng Yun itu bukan apa-apa. Dia sudah setuju denganmu, tapi lelaki tua itu memalingkan wajahnya. Jika bukan karena Xuancheng ini, aku pasti akan menghancurkannya di sana. Tisan marah, jalan. Di depan Feng Yun juga seorang lelaki tua. Matanya yang tua sedikit keruh, dan dia tidak bertindak karena kata-kata Tisan, tetapi mata itu tampak lebih jernih. Apakah menurutmu jika Feng Yun dan aku tidak ikut campur, kamu bisa mengalahkan seluruh kelompok tentara bayaran Feng Yun? Pria tua itu berkata ringan dengan sepasang tangan kasar, memegang secangkir teh di bibirnya yang kering. Kapten, apakah Anda bermaksud meremehkan saya? Saya dapat menjamin bahwa selama orang tua Feng Yun tidak melakukan apa-apa, saya pasti akan membunuh Lan Bin dan Lan Yin. Bahkan jika kita melakukannya di Xuancheng, mereka tidak akan melakukannya, peduli. Tishan bersumpah. Itu hanya seorang alkemis, dan itu hanya apoteker kelas 2. Tidak perlu khawatir tentang itu. Namun, inilah saatnya untuk mengubah situasi di Xuancheng, dan aku akan bertemu teman lama itu. Jie Sue menghancurkan cangkir teh dan kata dingin. Ya, aku membiarkan mereka melarikan diri terakhir kali, tapi kali ini aku ingin mereka mati. Melihat bahwa kepalanya telah setuju, Tisan sudah memiliki rencana di dalam hatinya, dan alkemis itu juga harus ada di sana. Semakin Anda menginginkan apa yang tidak bisa Anda dapatkan. Stasiun Resimen Tentara Bayaran Feng Yun. Mengapa kamu ingin mencoba hari ini? Bisakah kamu menerobos ke peringkat kedua? Lan Bin memandang Xiao Yan dan tersenyum. Yah, bagaimanapun,
Kamu dapat memberitahu aku ketika saatnya tiba. Adapun bahan obat, aku dapat menemukan cara untuk mengembalikannya kepadamu, kata Xiao Yan kepada Lan Bin. Belum perlu, aku hanya berharap kakakku bisa memberikan beberapa petunjuk kepada orang-orang di resimen, sehingga beberapa orang tidak akan yakin. Lan Bin menepuk bahu Xiao Yan dan melanjutkan, aku akan meminta seseorang untuk mempersiapkannya, itu, dan kemudian mengirim seseorang untuk memberikannya kepada saya. Saya berharap saudara saya akan berhasil dalam promosi. Xiao Yan secara alami mengerti arti kata-kata Lan Bin, dia hanya berharap Xiao Yan bisa menunjukkan kekuatannya untuk membuatnya mengerti. Xiao Yan tahu bahwa apa yang Lan Bin undang untuk dia lihat adalah kekuatan kaisar tingkat menengahnya, tetapi level tidak berarti segalanya. Mereka harus menghadapi pembangkit tenaga listrik kaisar yang sebenarnya. Jika kekuatan Xiao Yan ditingkatkan dengan pil obat atau lainnya, metode kemudian bahkan jika mereka mengundang Xiao Yan, mereka tidak akan membiarkan dia berpartisipasi dalam aksi. Jadi tentu saja kuali segel jiwa tidak bisa diberikan kepada Xiao Yan. Sepertinya aku harus menemukan seseorang yang tidak memiliki mata panjang. Xiao Yan memandang Lan Bin yang pergi dan berkata dengan senyum masam. Kekuatan semua orang adalah kata terbaik. Namun, sikap Xiao Yan terhadap Lan Bin juga sedikit lebih baik, dan dia kehilangan kewaspadaan tingkat tinggi sebelumnya. Dia belum pernah melihat Lan Bin melakukannya, tapi dia merasakan bahaya yang samar dalam dirinya. Namun, Lan Bin tampaknya juga tidak waspada terhadap Xiao Yan, dan dia tidak mengirim seseorang untuk mengawasinya sepanjang waktu, dan segala sesuatu yang disiapkan untuknya cukup lengkap. Xiao Yan menyesal tidak menemukan perak biru. Dia sangat ingin tahu bagaimana perak biru menemukannya terakhir kali. Dia harus tahu bahwa air pembunuh roh menghindari deteksi kekuatan jiwa, dan tempat yang dia cari sangat rahasia. Ramuan yang diinginkan Xiao Yan sangat umum, jadi Lan Bin mengirim seseorang untuk mengantarkannya tidak lama kemudian. Namun, ada sedikit niat buruk dalam nada orang yang datang. Orang-orang yang dibawa kembali oleh resimen kedua tidak memenuhi syarat untuk mencurigai apapun, tetapi Anda juga harus tahu bahwa tentara bayaran kami hanya membutuhkan orang-orang yang kuat. Kami tidak suka orang yang menahan kami. Jadi ini adalah yang pertama dan terakhir kali, Anda pergilah jika kamu tertarik. Orang yang datang ke sini berkata kepada Xiao Yan dengan sangat kasar. Setelah dia selesai berbicara, dia melemparkan cincin Na ke Xiao Yan. Namun, kekuatan di dalamnya tidak kecil, ia sengaja mencoba mempermalukan Xiao Yan. Xiao Yan bertanya-tanya apakah ini seseorang yang diatur oleh Lan Bin, tetapi dia merasa bahwa tidak mungkin jika itu adalah seseorang yang diatur secara khusus oleh Lan Bin, dia tidak perlu mengingatkan dirinya sendiri. Xiao Yan dengan lembut mengulurkan tangannya untuk mengambil Naji, dan omong-omong menyelesaikan energi gelap. Tanpa mundur selangkah, Xiao Yan memelototi pria itu sebelum berbalik dan memasuki kamarnya. Orang itu memandang Xiao Yan sedikit aneh. Dia jelas tidak bisa merasakan napas Xiao Yan, tapi Xiao Yan dengan mudah menerima pukulan itu sekarang. Dengan kekuatannya di puncak alam roh kaisar, bahkan orang-orang yang juga berada di puncak alam roh kaisar mungkin tidak dapat menerimanya dengan mudah. Setelah memikirkannya, dia masih berkata kepada orang-orang di sekitarnya, kamu tidak diizinkan memberitahu tiga kepala tentang apa yang terjadi hari ini. Aku akan menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran di masa depan. Setelah kembali ke kamarnya, Xiao Yan dengan santai melarang dan mulai memperbaiki obatnya. Kekuatan jiwa mencapai tahap tengah Kaisar Realem, dan itu sudah cukup untuk memperbaiki pil obat kelas 2. Tetapi Xiao Yan tidak secara langsung memperbaiki pil obat kelas 2, tetapi pertama-tama memperbaiki pil obat kelas 1, disebut Xing Suesan. Dapat mempercepat kecepatan penyembuhan luka, yang tidak diragukan lagi obat yang baik untuk tentara bayaran yang sering terluka. Xiao Yan melihat kuali obatnya sendiri dan menghela nafas ringan. Kuali obat yang rusak ini benar-benar tidak bisa mengatasinya, dan dia tidak tahu apa yang aneh tentang kuali segel jiwa itu. Jika ada kemungkinan Xiao Yan akan memanfaatkan kesempatan ini, Yao Ding dan Tian Huo adalah kecantikan yang hidup dan menakjubkan bagi sang alkemis.
Bahkan jika mereka tahu bahwa kecantikan ini mungkin ular yang cantik, mereka akan berlari dan menggigitnya. Mari kita hancurkan. Siapa yang membuat kita berhutang besar sekarang? Dengan jentikan jari, api kuning muncul di bawah kendali kekuatan jiwa di bawah kuali obat. Suhu kuali obat segera mulai naik, tetapi kuali obat tampak sedikit bergetar, yang jelas tidak hal yang baik. Xiao Yan juga tidak peduli, dan melemparkan ramuan obat ke dalam kuali obat. Kuali obat segera memproses bahan obat dan mengekstraksi bahan-bahan penting. Di bawah kendali kekuatan jiwa di tahap tengah Kaisar Realem, ekstraksi bahan obat Xiao Yan dan perpaduan berbagai bahan obat berjalan lancar. Waktu berlalu dengan cepat, dan Xiao Yan berhasil memurnikan bubuk pembekuan darah. Dalam sekali jalan, Xiao Yan memulai putaran pemurnian baru tanpa jeda. Kali ini Xiao Yan menyempurnakan pil pengembali darah peringkat kedua. Xiao Yan juga sangat ingin tahu tentang obat ini. Jika ini adalah resep rahasia eksklusif, itu akan sangat bagus. Mungkin dia dapat menghasilkan uang darinya. Tetapi meskipun Xiao Yan belum pernah melihat orang lain memiliki obat ini, itu tidak berarti bahwa beberapa keluarga besar tidak memilikinya. Pil pengembalian darah kelas 2 memiliki lebih dari selusin bahan obat yang ditambahkan ke pil pengembalian darah kelas 1, jadi tidak mengherankan jika persyaratan untuk kekuatan jiwa sangat tinggi. Saya khawatir pil yang mengembalikan darah dari ketiga produk ini akan memiliki lebih banyak bahan obat. Tapi ramuan ini tidak terlalu berharga, Lan Bin telah menyiapkan semuanya untuk Xiao Yan. Waktu untuk memurnikan obat selalu berlalu dengan cepat, dan sebelum saya menyadarinya, lebih dari 10 hari telah berlalu. Selalu ada orang yang berjalan-jalan di luar kamar Xiao Yan. Orang ini adalah orang yang mengantarkan bahan obat ke Xiao Yan terakhir kali. Dia awalnya ingin menemukan Xiao Yan untuk menyelamatkan muka, tapi Xiao Yan tidak pernah keluar. Dia pergi untuk memberitahu Lan Bin bahwa Lan Bin baru saja memberinya pelajaran dan menyuruhnya menunggu. Berhasil, sepertinya aku telah resmi menjadi apoteker kelas 2. Melihat pil obat bundar di tangannya, Xiao Yan berkata dengan lega. Tepat ketika Feng Ping hendak pergi dengan kekecewaan lagi, pintu ruangan yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan seorang pria berjubah hitam melangkah keluar dan santai. Sial, kenapa kamu keluar sekarang? Kupikir kamu sudah mati. Feng Ping berkata kepada Xiao Yan. Siapa kamu? Apakah aku mengenalmu? Xiao Yan bertanya pada Feng Ping setelah lama menatap Feng Ping. Ini aku, orang yang kukirimkan ramuan obat padamu hari itu. Aku akan berduel denganmu sekarang. Feng Ping berkata dengan marah. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai karakter dalam grup mercenari Feng Yun? Kapan dia begitu diremehkan? Oke, Anda pergi ke pemimpin resimen Anda dan mengatakan bahwa Anda ingin memiliki pertandingan hidup dan mati dengan saya. Hidup dan mati ditentukan oleh kekuatan Anda sendiri. Saya tidak ingin membunuh Anda, tetapi saya harus memberikan penjelasan pemimpin resimenmu. Xiao Yan memelototi Feng Ping dan berkata setelah beberapa saat. Napas kuat mengalir keluar dari Feng Ping, hanya untuk merasakan bahwa sebuah gunung besar menekannya. Kaisar, dengan kekuatannya di puncak alam roh Kaisar, dapat memberikan paksaan seperti itu padanya. Hanya pembangkit tenaga listrik di atas Kaisar. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini sebenarnya adalah alkemis dari pembangkit tenaga listrik Kaisar. Mungkinkah dia juga apoteker kelas 2 seperti ketua kelompok kedua? Namun, dia pikir itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada begitu banyak jenius seperti pemimpin kelompok kedua yang mengolah obat dan melawan Qi? Dia pasti mengandalkan pil obat untuk meningkat. Memikirkan hal ini, sikap Feng Ping terhadap Xiao Yan telah berubah lagi, dan dia menghina Xiao Yan lagi. Bagaimana Anda bisa membandingkan dengan seorang jenius seperti pemimpin kelompok kedua? Aku ingin melihat kepalamu. Xiao Yan menguap pada Feng Ping, nadanya tidak dingin atau acuh tak acuh. Kamu pikir kamu siapa? Kepala kami memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani. Jadi kamu bisa melihatnya jika kamu mau, kata Feng Ping. Lupakan saja, aku akan menemukannya sendiri. Xiao Yan berkata tanpa daya, kekuatan jiwa menyebar di sekelilingnya. Kamu sombong. Bagaimana kamu bisa bergerak sesuka hati dengan kelompok tentara bayaran Feng Yunku?
Feng Yun meninju Xiao Yan dengan kekuatan yang sangat sombong. Pada saat ini, lusinan kelompok tentara bayaran Feng Yun telah berkumpul, dan mereka semua sombong, seolah-olah mereka melihat Xiao Yan dipukuli ke tanah memohon belas kasihan. Xiao Yan hanya sedikit menoleh ke samping dan merunduk, lalu Dou Qi mengepalkan tangan kanannya dan meninju dada Feng Ping. Feng Ping langsung terbang ke tembok yang jaraknya lebih dari 10 meter, dan ada bekas darah di sudutnya, dari mulutnya. Pukulan Xiao Yan sangat berbelas kasih. Jika Xiao Yan habis-habisan, dia akan menjadi mayat seperti Xiao Ding saat itu. Ketika Xiao Yan berada di hutan, menghadapi pukulan terakhir Xiao Ding, pada saat terakhir efek obat dari pil pemakan kehidupan mulai bermain. Pada saat itu, kekuatan Xiao Yan mencapai kaisar tingkat menengah, dan Xiao Yan juga melemparkan sebuah pukulan. Ketika mereka bertemu dengan Xiao Ding terlempar dan mengenai tubuh Xiao Yao. Setelah itu, mereka berenam akan menghadapi pembunuhan brutal terhadap dua kaisar dan pusat kekuatan kelas menengah. Sekelompok orang di sekitar segera melarikan diri, dan ketika beberapa orang melihat Xiao Yan menatap mereka, mereka segera memberitahu Xiao Yan di mana Lan Bin berada. Xiao Yan kemudian berbalik untuk pergi dan berjalan menuju tempat Lan Bin. Kelompok tentara bayaran Feng Yun, aula konferensi. Orang dahulu benar-benar kaya. Untuk benar-benar menggunakan air murni sebagai hadiah pertunangan, mereka benar-benar iri pada orang lain. Lan Yin memandang Lan Bin dan berkata, "Hehe, keluarga Ning mendapat untung kali ini, tapi aku tidak tahu putri mana yang keluarga Ning rencanakan untuk dinikahi dengan klan kuno." Lan Bin menyesap cangkir tehnya. "Apa, kamu?" Lan Yin memandang Lan Bin dan mencibir. "Tidak, sama sekali tidak." Lan Bin buru-buru meludahkan upacara minum teh, hampir mati tersedak. "Tidak, tidak ada apa-apa." Lan Yin menatap Lan Bin dengan sepasang mata. "Tidak. Lan Bin memandang Lan Yin dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah berpikir lama, dia tidak menemukan apapun. Saat itu, sebuah suara datang dari luar pintu. Pemimpin kelompok kedua, pemimpin kelompok ketiga, Xiao Yan meminta untuk bertemu denganmu. Seseorang masuk dan berkata kepada mereka berdua, "Apakah dia menerobos? Tampaknya bakatnya lebih kuat dari milikmu. Sepertinya kamu membutuhkan waktu 1 hari lebih lama untuk menembus peringkat kedua daripada dia." Lan Yin memandang Lan Bin dan tersenyum, seolah-olah dia benar-benar ingin melihat. Lan Bin frustrasi, "Lihat. Kenapa aku tidak ingat?" Di bawah tatapan main-main Lan Yin, Lan Bin tidak punya pilihan selain melambai ke Xiao Yan untuk masuk. Setelah beberapa saat, Xiao Yan masuk. "Bukankah kakak Xiao mundur? Mungkinkah kakak Xiao sudah berhasil?" kata Lan Bin pada Xiao Yan. "Terima kasih atas bantuan pemimpin kelompok kedua. Xiao Yan cukup beruntung untuk masuk ke jajaran apoteker peringkat kedua." Xiao Yan memeluk mereka berdua dan berkata, "Baik." Lan Bin dan Lan Yin sedikit terkejut, meskipun mereka sudah menebaknya sebelumnya. Bakat Xiao Yan benar-benar luar biasa, dan dia membuat terobosan dalam waktu singkat. Xiao Yan sedikit terkejut oleh mereka berdua dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang sedang dibicarakan kedua pemimpin itu. Apakah mereka menargetkan kelompok mercenari bergerigi? Saya pikir saya seharusnya berhak tahu." Xiao Yan buru-buru berubah topik. "Saudara Xiao sangat berbakat, dan saya mengaguminya. Anda dapat memanggil kami dengan nama kami di masa depan. Adapun berurusan dengan kelompok mercenari bergerigi, hanya ada sedikit kesempatan. Kami hanya membahas satu hal. Apa yang Anda lakukan? Pikir," kata Lan Bin. "Pernikahan antara dua klan Guning, menggunakan air murni sebagai hadiah pertunangan, benar-benar keluarga besar." Namun, Lan Bin sedikit lemah ketika dia mengatakan ini. "Apa, air murni?" kata Xiao Yan terkejut. "Yah, mengapa kakak Xiao merasa ini masalah besar?" Lan Yin juga terkejut ketika melihat Xiao Yan, dan bertanya dengan bingung. "Bukan apa-apa, aku hanya sedikit terkejut. Terima kasih telah memberitahuku berita ini." Xiao Yan telah berjuang selama 10 tahun untuk menemukan air yang dimurnikan, seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tetapi berita Lan Bin tampaknya berikan dia harapan.
Pada saat yang sama, itu juga membawa keputusasaan. Xiao Yan saat ini tidak tahu banyak tentang kekuatan di benua penciptaan, tetapi kekuatan yang dapat menggunakan Tianhuo dan Tiansui sebagai hadiah pertunangan sangat menakutkan. Apalagi berita ini termasuk klan kuno. Jadi gadis yang dilihatnya bukan Suner. Xiao Yan tiba-tiba menghela nafas lega. Saya tidak tahu apakah saudara Lan dapat memberitahu saya kapan mereka akan pergi ke keluarga Ning. Xiao Yan tahu bahwa peluangnya sangat kecil, tetapi dia masih tidak dapat menahan harapan di dalam hatinya. Aku juga tidak tahu tentang ini. Kekuatan klan kuno dan klan Ning dapat menempati peringkat 10 besar di benua penciptaan. Pernikahan di antara mereka pasti akan sangat meriah. Ya, Lan tersenyum. Mungkinkah kakakku juga ingin ikut bersenang-senang? Lan Yin berkata kepada Xiao Yan, tapi suara Lan Yin terdengar sedikit aneh. Dengan kekuatanku, kurasa aku bahkan tidak bisa memasuki rumah mereka. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak. Setelah berdiskusi dengan Lan Bin dan Lan Yin sebentar, Xiao Yan pergi, dan dia juga harus membuat beberapa persiapan. Bagaimana, kamu telah dipukul? Mari kita lihat apakah kamu berani malas di masa depan, kata Lan Yin kepada Lan Bin. Aku selalu rajin. Oke, tapi orang ini agak menarik. Jika kamu bisa, lupakan saja. Lan Bin menghela nafas. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.